Layar laptop itu masih menyala meski pemiliknya telah pergi sejak 2 hari lalu. Di sudut kanan bawah, waktu menunjukkan pukul 02.59. Hanya satu jendela terbuka. Sebuah folder bernama Final Real terpajang di tengah desktop kosong, seperti bisikan yang mendesak untuk disentuh. Semua berawal dari sebuah proyek tugas akhir. Seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Aldi memutuskan mengambil tema visualisasi mimpi buruk kolektif untuk skripsinya. Ia ingin menyelami alam bawah sadar manusia dan mengubah ketakutan-ketakutan primal menjadi video eksperimental. Ambisius dan perfeksionis, ia menghabiskan malam-malamnya menggali forum-forum aneh di internet, membaca jurnal psikologi gelap, hingga menyusup ke situs-situs terlarang yang menyimpan cuplikan audiovisual yang konon bisa memicu gangguan jiwa. Bulan demi bulan, proyeknya tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Apa yang awalnya hanya rekaman mimpi-mimpi orang lain yang divisualisasikan ulang, kini berubah menjadi montase kacau. Wajah-wajah yang tidak punya mata, lorong-lorong yang terus melengkung, suara-suara bayi menangis di tengah nada rendah yang hanya terdengar oleh alat perekam, serta siluet manusia yang perlahan semakin nyata dalam rekamannya. Laptopnya mulai bertingkah. File hilang sendiri lalu muncul kembali. Folder terduplikasi tanpa perintah. File bernama final.mp4 menjadi final_full.mp4, lalu final_final.mp4, dan terakhir final real. Seolah file itu sendiri ingin menyempurnakan dirinya. Ketika Aldi mulai memutar file tersebut untuk mengedit bagian akhir, sesuatu berubah di kamarnya. Cahaya dari layar bukan lagi sekadar pancaran piksel. Itu terasa nyata. Suasana kamar menjadi lebih pekat, lebih berat. Udara terasa padat, seperti dilapisi kabut halus yang tak terlihat. Di layar, gambar-gambar bergerak seperti memiliki napas. Bukan video biasa, bukan hasil rekaman. Seolah layar itu bukan media pemutar, melainkan jendela ke dunia lain. Setiap kali video diputar, jam akan berhenti berdetak pada pukul 03.00. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Listrik akan meredup, dan dari speaker akan keluar suara gemerisik, diikuti erangan yang tak bisa ditiru oleh manusia. Suara itu seperti datang dari dalam ruangan, bukan dari laptop. Lalu, dari pojok layar muncul siluet. Pertama hanya bayangan samar, lalu makin jelas. Sebuah wajah, tanpa bibir, tanpa bola mata, hanya lubang gelap seperti terowongan. Ia menatap Aldi, tidak dari layar, tapi dari baliknya. Setelah itu, Aldi tak pernah keluar dari kamarnya lagi. Teman-temannya mencoba menghubungi, tidak ada jawaban. Mereka akhirnya datang ke kosannya, mendobrak pintu dan menemukan kamar dalam kondisi aneh. Dinding penuh coretan dengan simbol-simbol tak dikenal. Jam digital mati di pukul 03 dan laptop masih menyala dengan folder final real terbuka. Tidak ada jejak Aldi, tidak ada darah, tidak ada tanda kekerasan. Hanya udara yang berat dan bau logam samar, seperti darah kering yang terlalu lama dibiarkan. Satu-satunya yang menyimpan petunjuk adalah folder itu. Salah satu temannya, Rio, penasaran dan menyalakan video di dalam folder. Ia hanya ingin tahu. Ia hanya ingin melihat apakah ini bagian dari tugas akhir Aldi. Video itu berdurasi 7 menit 3 detik. Tapi bagi Rio, waktu tidak berjalan normal. Layar menunjukkan cuplikan-cuplikan tak bisa dijelaskan. Tubuh manusia yang digerakkan seperti boneka, suara langkah yang seolah berasal dari belakang dirinya, dan wajah-wajah asing yang mendekat pada kamera. Namun kamera itu tidak pernah bergerak. Di menit kelima, listrik padam. Ketika lampu kembali menyala, Rio tak ada di sana. Laptop menyala lagi. Folder yang sebelumnya hanya 1, kini menjadi 2. Folder kedua bernama Final File Real
2. Pola itu terus berulang. Siapapun yang membuka folder tersebut akan menghilang. Bukan mati, menghilang. Tidak ditemukan jasad, tidak ada barang yang berpindah. Seolah mereka terserap ke dalam layar. Kosong. Hilang. Namun anehnya, setiap kali satu orang hilang, jumlah folder bertambah 1. Folder itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dienkripsi. Saat disalin ke flash disk dan dicoba dibuka di perangkat lain, laptop baru itu akan rusak. Mati total. Dan jika disambungkan ke internet, file tersebut akan membelah diri, menyebar diam-diam ke folder download siapapun yang membuka email terakhir dari korban sebelumnya. Akhirnya kampus memutuskan menyita laptop tersebut. Tapi kabar itu tidak menghentikan orang-orang iseng dari mencoba membuka file tersebut. Karena rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Channel YouTube mencoba mengulasnya. Influencer membuat video reaction. Dan satu persatu, mereka menghilang. Di dunia maya, mitos tentang final-final real tumbuh seperti penyakit. Orang-orang berbagi potongan screenshot, suara-suara aneh dari audio rip, dan rekonstruksi isi video menggunakan AI. Tapi tidak ada yang benar-benar lengkap. Karena siapapun yang berhasil melihat sampai akhir, tidak pernah sempat membagikannya. Forum-forum gelap menyebut video ini sebagai kulit luar dari entitas ketiga, makhluk dari dimensi non-linear yang butuh saluran visual untuk menembus realitas. Dan video itu adalah cangkangnya. Ia mencari pengganti tubuh. Setiap orang yang menontonnya akan menjadi medium. Jika mereka cukup lemah, jiwanya akan tersedot menjadi bagian dari jaringan wajah yang terus bertambah di setiap frame terakhir video tersebut. Kini, folder itu muncul di mana-mana. Di komputer lab yang tak pernah terhubung ke internet, di desktop seseorang yang baru membeli laptop baru, bahkan di server cloud yang tidak pernah mengizinkan file dari luar. Dan selalu dengan nama yang sama, Final Real. Seseorang pernah mencoba membuka folder itu di ruangan penuh kamera pengawas. Di menit ke-6, semua kamera merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sosok, bukan cahaya, tapi kehilangan. Sensor merekam penurunan suhu drastis. Suara seperti puluhan orang bernafas serempak, namun tak ada siapapun di ruangan. Ketika penyelidikan dilakukan, tidak ada data yang tersisa. Bahkan hard drive kamera ikut menghilang. Satu-satunya yang tertinggal hanya folder baru di komputer pusat. Final Real 13. Beberapa ahli siber mencoba memecah struktur file, membuka frame satu persatu, menganalisis metadata, namun hasilnya selalu kacau. Mereka menyebut file itu sebagai entitas parasitik. File yang bukan data, melainkan bentuk eksistensi. Ia hidup di antara bit dan kode, menyerap memori, dan menyusupi ruang visual. Folder itu bukan file, itu adalah ritual. Dan ritual itu hanya butuh satu hal, mata yang melihat. Satu-satunya catatan yang ditemukan dari Aldi, ditulis di balik kotak flash disk dengan spidol merah hanyalah, jangan buka folder itu. Sekali kau lihat, kau tak akan bisa berhenti. Video itu melihat balik. Dan benar, banyak orang yang setelah menonton hanya sebagian dari video tersebut mengaku melihat siluet sama bahkan saat mata mereka tertutup. Di cermin, di jendela, di layar ponsel yang sedang mati, di pantulan pupil orang lain. Mereka mulai mendengar suara video itu meski tak ada perangkat yang menyala. Mereka bangun pada pukul 00.00 dengan hidung berdarah dan telinga berdenging. Beberapa menjadi gila, beberapa menghilang, beberapa berubah. Sekarang kamu membaca ini. Mungkin karena seseorang mengirimu kisah ini. Mungkin karena kamu mengetikkan judulnya dengan iseng.
Mungkin karena kamu melihat folder dengan nama itu muncul tiba-tiba di desktop milikmu. Apapun alasannya, satu hal yang pasti, folder itu akan segera muncul jika belum. Dan kamu akan penasaran, akan ingin membuka, hanya untuk melihat, hanya sebentar. Tapi jangan buka folder final real. Karena itu bukan akhir dari file. Itu awal dari kehancuranmu.